Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman. Pada hari Minggu ini kita akan kembali melakukan ibadah remaja di rumah kalian masing-masing. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk memasuki ibadah kali ini. Selamat beribadah. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita semua bersatu dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau memberkati kami semua sehingga kami dapat bangun pada hari ini dengan keadaan sehat dan bugar tanpa suatu apapun. Saat ini kami akan melaksanakan ibadah Tuhan, yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, berkati kami Tuhan satu persatu. Jamah kami dalam kehidupan kami Tuhan sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, Immanuel, amin. Sebelum kita masuk ke firman, kita akan menyanyikan lagu seperti rusa.
Remaja GKJ 55. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita terambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkat kasih karunia Tuhan, kami anak-anak Tuhan dapat melaksanakan ibadah minggu, walaupun kami tidak bisa berkumpul Tuhan, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, kami percaya kasih tangan Tuhan tidak berbeda bagi kami, baik kami berkumpul ataupun kami berpisah Bapa. Ya Tuhan, jaga hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati kami melalui Roh Kudus-Mu, kuasai pikiran kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan dan merealisasikan nanti khotbah ini dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ya Tuhan, berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bagi teman-teman yang sudah membukanya, saya baca dari sini dan teman-teman baca di tempatnya masing-masing. Dengan judul perikop Bahagia Orang Saleh. Miktam dari dalam. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengkhianati Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jago bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati meriku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu aku sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah bahan renungan kita pada pagi hari, siang hari, dan pada malam hari ini, dan mungkin waktu-waktu teman-teman mendengarkan firman Tuhan ini. Selagi saya ucapkan Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Teman-teman, mungkin pada saat ini kita tidak bisa bertemu, tapi saya harap teman-teman dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan posisi senyaman mungkin. Karena ketika tidak ada kenyamanan, mungkin Anda tidak akan mendengarkan dan tidak akan merefleksikan bagaimana firman Tuhan ini. Dalam kitab Mazmur ini menceritakan bagaimana Daud mengalami suatu pergumulan. Daud mengalami pergumulan, yaitu dia dihianati oleh temannya. Daud juga mengalami pergumulan, yaitu adanya serangan dari musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, dia yakin dan percaya, Daud yakin dan percaya. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pelindungnya. Daud menyatakan kepada Tuhan bahwa dia yakin pergumulan yang dia alami ini akan selesai, bahwa Tuhan yang melindungi dia. Tema yang terambil pada hari Minggu ini yaitu Tuhan pelindungku. Nah, teman-teman remaja dan teman-teman sekalian, dalam pergumulan teman-teman mungkin sering mengalami suatu pergumulan, baik masalah dalam persekolahan, dalam keluarga, ataupun dalam kehidupan teman-teman bersosial. Mungkin saja di mana-mana pasti akan ada persoalan yang teman-teman hadapi. Salah satu contoh yang mungkin kita hadapi adalah ketika teman-teman menghadapi suatu ujian, apalagi sekarang anak sekolah masa-masa ujian ya, baik ujian nasional ataupun ujian nasional itu sudah dihapuskan, baik ujian untuk naik kelas dan juga ujian persiapan kelulusan ya.
Mungkin teman-teman merasakan pergumulan, aduh bagaimana ini? Apakah aku mampu menyelesaikan soal-soal ini? Apakah aku dapat menyelesaikan soal-soal ini untuk bisa naik kelas atau lulusan? Mungkin timbul keraguan-keraguan. Waduh, mampu nggak aku ya? Waduh, mampu nggak aku ya? Tapi sebenarnya dalam setiap pergumulan kehidupan kita, Tuhan beserta kita. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Contoh begini, ketika teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman ya, mungkin dalam suatu perjalanan atau salah satu contoh mungkin jalan-jalan, teman-teman naik motor sendiri, lalu di tengah jalan, motor teman-teman habis minyaknya, kendaraan bensinnya habis, lalu merasa, aduh, udah pusing, udah tanam handphone, mungkin saja teman-teman mau menghubungi teman, tapi handphonenya mati. Waduh, gimana ini? Tidak ada yang kenal, tidak ada yang baik. Kalau kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita, pasti ada jalan keluar. Suatu saat, dan tanpa kita pikirkan, dan tanpa kita bayangkan, orang yang tidak kita kenal mampu menolong kita. Ada orang berhenti, Mbak, Mas, kenapa? Oh, motor saya bensinnya habis. Oh iya, ntar saya belikan. Dia datang membawa bensin. Akhirnya bensinnya diisi, motornya bisa hidup. Tanpa kita sadari, begitulah cara Tuhan menolong hidup kita. Mungkin saja kita mengharapkan kita ini dibantu dan dilindungi oleh orang-orang yang kita kenal. Tapi Tuhan bekerja dengan siapapun. Tuhan memakai orang lain untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tanpa kita sadari, Tuhan memakai orang lain untuk menunjukkan kasih-Nya. Mungkin saja orang tadi tidak kita kenal, tapi di situ pasti rasa ungkapan syukur kita betul-betul kita rasakan. Ada ya ternyata orang yang baik sampai saat ini. Itu makanya mungkin dalam hidup ini sering sekali orang masih ada keraguan-keraguan. Apakah benar Tuhan melindungi? Nyatanya sampai saat ini ketika kita bernapas, bisa hidup, bisa hadir, bisa beribadah saat ini di rumah yang saat ini kita lakukan, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Teman-teman remaja, dalam masa pertumbuhan, kalau masa-masa remaja ini kan itu masa-masa pertumbuhan. Mungkin banyak sekali rintangan yang teman-teman hadapi. Saya juga pernah merasakan masa-masa remaja ya. Karena masa-masa remaja ini masa-masa yang paling menyenangkan. Karena bisa dikatakan mencari segala sesuatu yang belum kita tahu. Mencoba dan mencoba. Tapi harus kita pahami dan kita ketahui bahwa ketika apapun yang kita hadapi dalam pertemuan kita, Tuhan selalu menyertai kita dan selalu melindungi kita. Saat ini bangsa Indonesia dan negara-negara lain sedang menghadapi masalah yaitu virus corona, yaitu COVID-19. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Negara-negara manapun sekarang saat ini sedang mengalami pergumulan seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya, kalau Tuhan pelindungku, di mana Tuhan dalam masalah virus corona ini? Itu yang sering menjadi pertanyaan bagi kita semua, di mana Tuhan? Nah, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan dan Tuhan memberikan kita pengetahuan. Sebetulnya teman-teman, dari kejadian virus corona ini, ada pelajaran yang kita ambil sebenarnya. Kita berbicara mengenai pelajaran yang kita ambil. Dari virus corona ini kita bisa berbicara bahwa kita diajarkan untuk lebih ada waktu dengan keluarga, dengan adik-adik kita, dengan mungkin selama ini orang tua kita sibuk. Mungkin orang tua kita sibuk kerja, akhirnya nggak ada waktu untuk kita sharing. Tapi kali ini ada waktu banyak untuk kita sharing. Mungkin selama ini teman-teman remaja pagi sampai siang sibuk sekolah, baru siang sampai sore les, malam belajar lagi, dan malam ke pagi itu istirahat. Nah, mungkin dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa kita lebih menggunakan waktu dengan baik. Ada waktu sharing, ada waktu untuk diskusi kita dengan keluarga kita. Lalu mengenai di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menghapuskan ini saja?
Nah, teman-teman, kita bisa belajar dari peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memakai Musa untuk menunjukkan kasih-Nya. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana respon bangsa Israel? Sebenarnya, bila bangsa Israel taat kepada Tuhan, mereka akan cepat keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi karena kenakalan mereka, perlawanan, karena mereka tidak patuh terhadap Tuhan, mereka lama kembali ke tanah perjanjian. Itu yang membuat mereka lama. Sebetulnya kalau dia patuh kepada Tuhan, dia cepat akan kembali kepada tanah perjanjian. Siapa yang Tuhan pakai? Musa yang Tuhan pakai dalam menunjukkan mujizatnya. Begitu juga dengan virus corona saat ini. Nah, pada virus corona saat ini, Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pakai dokter. Posisi dokter pemerintah kepada kami sama seperti Musa. Dan ibarat kita pada saat ini bangsa Israel. Bagaimana respon kita? Kalau kita taat pada Tuhan, kalau kita mendengarkan apa yang pemerintah katakan, virus corona ini akan cepat selesai. Karena penyebaran ini kan disebabkan karena pertemuan, jabat tangan, karena percikan air liur. Itu makanya pemerintah menyarankan tidak ada pertemuan. Nah, Tuhan memakai pemerintah untuk menunjukkan kasih-Nya. Pemerintah menyarankan kalian jangan keluar, karena kalau kalian ada kerumunan, ada pertemuan, itu bisa mengakibatkan menyebarnya virus corona ini. Itu makanya pemerintah menyarankan itu. Tapi pada dasarnya apa? Banyak sekali masyarakat yang masih melawan, merasa diri paling hebat, paling jago. Wah, aku sehat-sehat aja. Tapi nyatanya apa? Bisa saja dia datang membawa virus. Kemarin itu saya kan berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Kemarin Tanah Karo, Sumatera Utara aman-aman saja. Tapi pada suatu ketika ada satu orang masyarakat yang dari Surabaya pulang ke sana dan tanpa diketahui dia membawa virus itu. Padahal pemerintah sudah menyarankan jangan keluar rumah, jangan melakukan perjalanan keluar, karena itu dapat mengakibatkan terjangkitnya virus corona. Tapi nyatanya apa? Dia bebal, dia melawan. Mungkin karena terpaksa atau karena kepentingan, tapi dia tidak mendengarkan saran pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya virus corona sampai ke Sumatera Utara, khususnya di Tanah Karo, di tempat saya, di kampung halaman saya, karena juga saya berdomisili orang Karo ya. Nah, begitu. Dari peristiwa apa yang kita hadapi, Tuhan besertai kita. Tapi dari peristiwa apa yang kita alami, Tuhan banyak mengajarkan kita. Tuhan mengajarkan kita lebih patuh. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui perantara orang lain. Tuhan memakai Musa untuk menunjukkan kasih-Nya pada bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan juga memakai pemerintah dan juga dokter untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menyelamatkan kita dari penyakit virus corona ini. Teman-teman, adik-adik dan remaja kami sekalian, begitu juga dengan kehidupan kita. Setiap apapun hidup kita, setiap apapun perjalanan yang kita lalui, setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tapi bagaimana kita meresponi Tuhan yang sudah melindungi kita. Jangan sampai gara-gara kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, jadi kita sok-sok jago nih. Itu jatuhnya kesombongan rohani. Jadi sebagai anak Tuhan, memiliki akal kebijaksanaan, pakailah itu sebagai bentuk Anda manusia dan sebagai bentuk Anda anak Tuhan yang paling mulia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkat kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ada keterbatasan bagi kami yang menyampaikan firman, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Roh Kudus sudah menolong kami untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Bapa, walaupun kami berada di tempat yang berjauhan, kami tidak duduk bersama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menemani kami dan iman kami tidak runtuh gara-gara kami tidak bersama ibadah di sini Bapa. Ya Tuhan, hapuskan segala dosa saya berdoa Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja, ataupun dosa kami ketika kami berdoa yang belum betul tulus kepadamu ya Tuhan.
agar berkat dan kasih tidak terhalang terhadap kami. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk persembahan, teman-teman bisa kumpulkan kembali setelah kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah remaja. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami bisa mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan lindungilah bangsa dan negara kami, agar terbebas dari pandemi yang menyerang bangsa negara kami. Berkati juga agar orang-orang yang terkena pandemi bisa cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan. Semoga persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Stay healthy, stay at home. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.